Gue record di Komut. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas sedikit, akan berdiskusi sedikit terkait lapisan ozon. Mungkin dari teman-teman, adakah yang mau membagikan sedikit apa itu lapisan ozon? Nah, jadi lapisan ozon itu molekul gas yang tersusun dari 3 atom oksigen yang secara alami terbentuk di atmosfer. Nah, itu terletaknya di 35-45 km di atas bumi, yaitu di stratosfer. Nah, sisanya 10% itu dia ada di troposfer. Nah, fungsinya apa ya kira-kira? Oke, mungkin aku bakal ngejelasin sebenarnya ada dari lapisan ozon ini fungsinya itu apa aja sih? Kalau yang dari yang aku tahu itu ada 3. Yang pertama itu melindungi bumi dari sinar UV. Jadi kita nggak bakal terkena radiasi langsung gitulah dari sinar matahari karena terlindungi dari lapisan ozon ini. Itu yang kedua, itu melindungi bumi dari benda langit. Jadi ketika ada benda langit yang mencoba untuk masuki bumi, itu nantinya bakal terkikis dan hingga akhirnya menghilang mungkin saja kalau tidak terlalu besar benda langit tersebut. Lalu yang ketiga, itu menjaga kestabilan suhu bumi. Jadi lapisan ozon ini katanya dapat menyerap panas lah. Jadi ketika siang hari itu tidak terlalu panas dan ketika malam hari itu tidak terlalu dingin. Terus karena tadi aku nge-stat ada UV, aku mau sharing jenis-jenis radiasi UV. Jadi yang aku ketahui itu ada 3, UVA, UVB, sama UVC. UVA itu aging, sinar UVA dapat menembus lapisan kulit lebih dalam daripada sinar ultraviolet lainnya. Sinar UVA ini berperan dalam penuaan kulit yang mengakibatkan timbulnya keriput. Untuk kadarnya di bumi itu ada 5%. Selanjutnya ada UVB atau burning. UV hanya dapat menembus kulit lapisan atas dan dapat menyebabkan sunburn pada kulit. Paparan dari sinar UVB yang berlebihan dapat merusak DNA dan menyebabkan kanker kulit. Lalu yang terakhir tadi UVC, sinar UVC memiliki potensi merusak kulit yang paling besar dan berbahaya. Nah, ini UVC ini paling berbahaya buat manusia. Namun untungnya sinar UVC ini tidak dapat menembus lapisan ozon. Oke, mungkin dari aku itu aja. Apakah ada yang ingin sharing lebih lanjut nih mengenai lapisan ozon ini? Baik, mungkin aku izin menambahkan sedikit teman-teman perihal sinar UV yang sudah disebutin tadi. Sebenarnya pembagian dari sinar UV ini sendiri kan ada 3 tipe yang sudah disebutin Honda sebelumnya. Itu dibagi berdasarkan panjang gelombang yang ada. Dan rata-rata emang seperti yang sudah disebutkan, bahwasannya semakin panjang gelombang ya emang bisa masuk menembus lapisan bumi, tapi hanya sedikit persentase sinar UV yang bisa menembus lapisan tersebut. Dan 95% lapisan yang kita tahu yaitu UVC memang tidak bisa menembus lapisan bumi karena emang wavelength-nya itu antara 150 sampai 200 nanometer, sehingga frekuensinya cukup besar dan rawan sama atmosfer. Dan seperti yang kita tahu tadi, kalau dari UV sendiri, sebenarnya UV ini tuh bisa menyehatkan juga bagi kita sebagai manusia dan juga malah bisa memberikan efek sebaliknya juga. Misalnya kalau efek baiknya ya seperti yang kita tahu, berjemur dengan intensitas yang cukup itu memberikan kita sumber energi vitamin D yang cukuplah dan baik untuk kesehatan kita. Tapi kalau misalnya kita emang terlalu banyak berjemur dan terkena sunburn, DNA dari kulit kita itu bisa mati dan itu bisa memicu kanker yang lebih parah lagi. Dan selanjutnya untuk pembahasan lapisan ozon, saya ingin sedikit menyinggung terkait beberapa lapisan yang ada. Seperti yang kita tahu, atmosfer itu terdiri dari beberapa lapisan dan yang paling rendah di antara keduanya adalah stratosfer dan troposfer. Ya, sinar UV memang baik ketika memang ada lapisan ozon memang baik ketika memang ada di lapisan stratosfer karena bisa menghalangi sinar UV yang masuk ke dunia. Tapi misalnya kalau emang ada di lapisan paling bawah yaitu troposfer itu yang berdasarkan yang saya baca itu sedikit berbahaya karena memang bisa menimbulkan penggangguan pernapasan pada manusia. Mungkin itu yang bisa saya bahas. Dan sekarang pertanyaannya saya ingin bertahu gimana sih sebenarnya kalau sinar UV itu sendiri masuk dan lapisan atmosfer ini misalnya bolong gitu. Mungkin ada teman-teman sih ada yang tahu terkait hal tersebut gitu. Nah, thank you Dre. Tadi kan Andre udah bilang kalau misalkan sinar UV itu kalau terpapar terlalu besar bisa menyebabkan yang tidak baik untuk manusia itu sendiri. Nah, itu tuh terjadi karena ada bolongan atau lubang di lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itu berlubang sendiri itu terjadi karena ozone depletion, yang atau artinya adalah
pengurangan lapisan ozon di bumi. Nah, pengurangan lapisan ozon di bumi ini disebabkan oleh adanya CFC. Nah, CFC ini adalah klorofluorokarbon atau suatu senyawa organik yang hanya mengandung karbon, klorin, dan fluorin yang diproduksi sebagai derivat volatil dari metana, etana, dan propana, dan mereka juga dikenal sebagai freon. Nah, freon ini gas yang memang sangat sering digunakan di barang-barang sehari-hari kita, misalkan AC, parfum, dan lain-lainnya. Walaupun sifatnya memang sangat stabil, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun, namun gas ini berpengaruh besar untuk mengurangi lapisan ozon yang ada di bumi. Nah, gimana sih cara mereka mengurangi lapisan ozonnya? Jadi gas CFC yang digunakan dapat mencapai dan merusak lapisan ozon itu, tiap 1 molekul CFC dapat menghancurkan 10.000 molekul ozon, kurang lebih seperti itu. Jadi beberapa ahli kimia kayak Sherwood Rowland, Mario Molina, Paul Crutzen mengungkapkan bahwa CFC yang telah dilepaskan ke atmosfer akan terakumulasi di lapisan stratosfer, dan nanti dari lapisan stratosfer tersebut bakal bolong tadi atau berlubang, dan sinar UV akan masuk ke dalam bumi semakin banyak lagi. Dan penyebabnya bukan penyebabnya, akibatnya tuh apa sih, Dik? Oke. Dari kalau akibatnya itu yang pertama tuh karena radiasi UV lebih banyak masuk ke bumi itu akan menjadi lebih banyak kasus kanker yang terjadi, serta kebutaan akibat dari radiasi UV yang masuk ke bumi secara berlebihan tersebut. Serta sinar UV dapat menembus air dan membunuh organisme kecil seperti plankton yang berada di dasar samudra. Hal itu sangat berbahaya bagi rantai makanan dan membunuh kehidupan yang ada di perairan. Hal yang sama pun dapat terjadi di daratan jika lubang ozon muncul di tempat di mana kehidupan manusia itu ada. Akan sangat membahayakan karena tidak ada perlindungan dari rusaknya sinar UV tersebut. Serta untuk alam bebas sendiri itu yang hanya dapat mentoleransi sedikit dari sinar UV karena tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Serta apa sih yang perlu kita lakukan untuk mencegah atau menjaga lapisan ozon agar dapat melindungi kita dari sinar UV itu? Yang pertama tuh yang pastinya kita harus menerapkan go green gitu. Jadi kita kayak menanam tumbuhan itulah di sekitar kita membuang sampah ke tempatnya gitulah. Terus yang kedua tuh kita menggunakan energi alternatif tanpa emisi seperti yang sekarang sedang digembur-gemburkan oleh pemerintah itu tentang kendaraan listrik, di mana kendaraan listrik itu tidak mengeluarkan emisi. Yang ketiga itu kita mengurangi dan menghindari produk-produk yang menghasilkan CFC tersebut yang tadi sudah dijelaskan oleh Radian, seperti dari kulkas, dari AC, atau dari alat-alat elektrik lainnya. Mungkin cukup dari kami pembahasan tentang lapisan ozon ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.